Hello guys, meet me again in my virtual class. My name is Idiwo Made Bagus Kasumajaya. You can call me Mr. Made. Hari ini kita akan belajar giving information menggunakan because of, due to, thanks to, dan other language expression lainnya. Oke, sebelum itu kita simak tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini seperti biasa, teman-teman, saya sangat mengharapkan sekali teman-teman bisa mengerti fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari tindakan memberi informasi terkait dengan sebab akibat atau cause and effect. Nanti kita akan bahas apa sih cause, effect atau sebab akibat itu, kemudian mampu mempraktekkan kalimat, ya, kalimat atau struktur menggunakan frase-frase yang berkaitan dengan sebab akibat. Ya, baik itu kalimat yang terstruktur dan tidak struktur, dan mampu menyusun dialog untuk membuat untuk membuat kalimat-kalimat atau memakai kalimat-kalimat sebab akibat. Nah, sebelumnya pengertiannya begini, apa sih itu sebab akibat atau cause effect itu, ya. Jadi cause effect, jadi cause itu adalah penyebab, jadi effect itu adalah efeknya atau hal yang bisa disebabkan itu. Nah, dalam bahasa Inggris kalimat cause itu biasa digunakan untuk menyatakan reason of motive atau aksi, atau alasan untuk motif dan aksi. Kemudian kalau effect itu biasanya result or conclusion of an action, jadi itu hasil dari alasan atau kesimpulan dari cause gitu atau aksi itu. Kemudian digunakan juga untuk menyatakan why something happens. Ya, kalau effect itu digunakan untuk apa yang terjadi, untuk menjelaskan apa yang terjadi, what happened gitu ya. Kemudian kalau kalimat yang berisi cause itu biasanya happen first, terjadi pertama, kemudian kalau effect itu happen due to cause, jadi karena ada cause ini. Nah, contohnya, example-nya it rain, ya, di luar ada hujan, itu artinya. Terus kalau cause, I got wet. Nah, hubungannya gimana? Seperti ini kalimatnya, ya. Example, ada hujan nih, datang nih, jadi saya basah, gitu modelnya. Jadi di sini yang menyebabkan yaitu basah itu I got wet itu karena dia terkena hujan. Nah, nanti so ini adalah kalimat penghubungnya. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya membuat kalimat ini, terus kalimat cause dan kalimat effect, kemudian digabungkan dengan yang merah ini, ya. Kalimat kata penghubung ini. Oke. Nah, contoh lain yang bisa dipakai untuk menjelaskan cause, ya, bisa dilihat di sini ada because of, the reason, dan semuanya ini, ya. Kemudian kalau untuk menjelaskan effect itu ini, ya, bisa dijelaskan di sini juga, ya, sudah ada rinciannya. Nanti kita akan bahas spesifik lagi. Nah, ini juga contoh kalimat penggunaan cause dan effect, ya. Jadi bisa dilihat di sini yang tanda merah, garis merah ini adalah cause-nya. People kill too many of them. Sumatran tiger almost become extinct. Ya, artinya yang cause ini people, orang-orang membunuh banyak tiger. Tiger itu harimau. Sumatran tiger jadinya hampir punah, begitu ini. Jadi Sumatran tiger almost extinct because people kill too many of them. Jadi banyak Sumatran tigers itu are almost extinct gara-gara banyak orang membunuhnya. Jadi dihubungkan dengan kata because. Kemudian ini juga bisa dilihat di sini. Nah, jadi ini juga since they are in love they forget each other, mistake, dan sebagainya. Jadi ini contoh kalimat dari cause, ya, dan efeknya kalimat yang ini, ya. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, biasanya struktur kalimat yang tadi itu, yang kata-kata hubung tadi itu biasanya seperti ini, ya, due to, because of, owing to, thanks to itu pasti diikuti noun. Kemudian because, since, as, for, as a result of itu biasanya diikuti dengan subjek atau verb. Nah, jadi kata-kata ini kita akan fokus untuk belajar nanti, ya. Jadi seperti ini. Nah, ini contoh dari penggunaannya. Owing to her handwork and intelligence we won the trophy. Nah, owing to her hand works and intelligence ini kan kata benda ini. Jadi owing to itu pasti diikuti oleh kata benda. Ini contoh kata bendanya, her handworks atau intelligence. Thanks to Siti and John's effective planning.
Katie and John's effective learning ini kan noun. Jadi thanks to itu selalu diikuti noun. Kemudian because of his hard work, ya. Nah ini because of his hard work. His hard work ini noun. Ya, jadi because of selalu diikuti noun. I have stomachache because I eat too much food. Nah ini beda. Jadi because sama because of ini beda ya. Because of itu biasa diikuti noun. Kalau because yang ini ada subjek di depannya yaitu I. Jadi kemudian ini there was a lot of homework and test. As a result most of students were unhappy. Jadi as a result habis itu subjek. Nah jadi kata-kata seperti owing to, thanks to, because of, because as nanti kita akan pelajari lebih spesifik lagi. Ada contoh lain Pak? Ada, banyak sekali contohnya ya. Nih. Nah ini adalah coordinating conjunction, fun boys namanya. Kok namanya fun boys? Fun boys itu singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, so. Diambil dari huruf depannya nih ya, F, A, N, B, O, Y, S. Ini cuma sebenarnya mnemonic untuk cara menghafal coordinating conjunction ini ya. Jadi for itu tuh artinya karena, and itu dan, nor itu atau, but itu tetapi, or itu atau, yet itu tetapi, so itu jadi. Biar gampang diingat, maka dibuat mnemonic fun boys. Nah biasanya ini dipakai yang merah ini ya. Biasanya dia ada letak di tengah-tengah klausa, ada independent clause, ada independent clause, dan ada klausa mandiri, dan biasanya di sebelum kata-kata fun boys ini di sini tuh ada koma biasanya kalimatnya. Nanti kita lihat contohnya seperti apa ya. Ingat selalu ada koma di sini. Nah contohnya seperti ini ya. My father moved to Klukong, and I moved to Denpasar. Jadi si koma di sini. Kemudian but and yet ini artinya tetapi, digunakan untuk show contrast. Ya. Ini but sama yet-nya artinya tetapi ya, cuma variasi aja ini ya. Yet tapi boleh pakai but, boleh pakai yet, artinya tetapi. Contoh kalimatnya Annie loves Tony, but he doesn't love her. I have a guitar, yet I cannot play it. Jadi saya punya gitar tetapi tidak bisa memainkannya. Kemudian or sama nor. Jadi or sama nor ini artinya atau, tapi pemakaiannya berbeda enak ya. Contohnya I will call you or I will send you an SMS ya. Jadi saya akan memanggilmu dan saya akan mengirimmu SMS. She does not to go to pasar, nor does she go to Bandung. Jadi dia tidak pergi ke pasar, jadi does she go to Bandung. Bedanya apa? Or sama nor. Or itu dipakai untuk kalimat positif, nor itu untuk kalimat negatif. Ya, jadi nor itu pemakaiannya itu biasanya ada nor, auxiliary, subject. Auxiliary sini contohnya ini. Nah, does ini. Does bisa berupa do, does, can, did, will dan sebagainya bisa, tergantung kalimat negatifnya seperti apa. Kalau di sini dia pakai does not, di sini pakai does. Kalau di sini did not, di sini pakai did. Kalau di sini cannot, di sini pakai can. Kalau di sini will not, di sini pakai will. Jadi struktur kalimatnya nor, habis itu ada auxiliary, kemudian ada subject. Jadi nor, auxiliary, subject. Habis itu kata kerja verb 1. Biasanya begitu strukturnya ya. Nah kemudian untuk for dan so, ini for sama so ini artinya karena. Contohnya the student didn't pass the exam for they didn't study last night. Jadi anak-anak tidak lulus ujian karena mereka tidak belajar tadi malam. Ya, bisa juga artinya jadi. The lecture was simply explained. Jadi pelajarannya gampang dan mudah dijelaskan. Jadi saya bisa memahaminya. Jadi for ini artinya jadi. Kalau so itu for itu bisa jadi karena, kalau so itu artinya jadi begitu ya. Jadi next saja langsung. Nah untuk sentence connector tadi karena fun boys itu jika tadi for, and ya, habis itu nor, but, habis itu or, yet sama so. Itu digunakan di informal. Sekali lagi saya ingat informal, penulisan informal writing. Nah kalau sentence connector biasanya digunakan di formal writing. Sekali lagi sentence connector itu biasa digunakan di formal writing, tulisan formal ya. Jadi contohnya furthermore, addition, beside, moreover, however, nevertheless, otherwise, therefore, hence, thus, consequently. Biasanya sama dia di tengah-tengah kalimat hadirnya. Namun ya bedanya adalah tadi kalau fun boys itu dia itu pakai koma, kalau ini pakai semikolon atau titik koma kemudian koma.
Jadi center konektor di tengah, titik koma, habis itu koma. Jadi fungsinya untuk menghubungkan independent clause juga, tapi dipakai di formal writing dan khusus untuk klausa yang panjang-panjang, ya. Contohnya sentence connector. Nah, furthermore, besides in addition and moreover. Pasti pernah teman-teman pernah dengarnya. Kira-kira ini apa sih artinya? Sebenarnya simple aja. Ini sebenarnya artinya dan, meskipun bisa juga ya. Ini artinya dan tapi versi formalnya. Ya, jadi contoh kalimatnya, television is entertaining. Furthermore, it is sometimes instructive. Television sangat-sangat menyenangkan, tapi kadang-kadang merusak juga. Anton is a good boy. Besides, he always try to help other people. Ya, jadi disiapnya dan atau selain itu bisa juga artinya ya. Jadi kemudian I have done my homework. In addition, I have already handed it to my lecturer. Kemudian Jono is kind, moreover he is generous. Nah, jadi ini namanya merah-merah ini sentence connector. Jadi ingat sebelum sentence connector itu ada titik koma, koma, habis itu titik koma, koma. Ingat itu ya, titik koma, koma. Jadi seperti itu. Nah, contoh lain lagi ini, however, nevertheless. However, nevertheless itu apa sih? However, nevertheless itu artinya tetapi. Sekali lagi, however, nevertheless itu artinya tetapi, tapi versi formalnya. Ya, jadi tetapi ini artinya ya. Contohnya, Andi moved to Denpasar, however, his parents stay in his hometown. Jadi Andi pindah ke Denpasar, tapi orang tuanya tinggal di rumah. Jadi Mr. McBuddy loves surfing, tetapi he doesn't have surfboard. Jadi Mr. Buddy suka surfing, tetapi dia tidak punya surfboard. Jadi teman-teman bisa boleh pakai however atau nevertheless, tergantung variasi yang kalian inginkan ya. Oke, lanjut langsung sentence connector. Nah, untuk sentence connector ini otherwise ini artinya atau. Sekali lagi, otherwise itu artinya atau versi formalnya. Jadi contohnya, you might send me an SMS, otherwise you can call me. Kamu boleh mengirim saya SMS ya, atau kamu bisa menghubungi saya. Ingat titik koma koma. Jadi titik koma koma. Ya. Lanjut langsung. Nah, kemudian ini therefore, hence, thus, consequently. Biasanya ini artinya jadi atau karena. Untuk versi formalnya, contohnya I dislike eating bread, therefore I never eat. Jadi saya tidak suka makan roti, jadi saya tidak pernah makan roti itu. Kemudian we must study hard, hence we will have examination tomorrow. Kita harus belajar keras karena besok ada ulangan. Kemudian he study very hard, thus he passed the exam. He study sangat rajin ya, jadi dia lulus ujian. Kemudian the road was wet and slippery. The road basah dan licin. Consequently there were many accidents. Jadi gitu artinya jadi banyak ada kecelakaan. Jadi therefore di sini artinya jadi, hence ini bisa jadi karena, ini das ini karena, jadi kemudian consequently ini jadi gitu ya. Jadi bisa artinya jadi itu karena ya. Tergantung konteksnya. Nah, kemudian ini subordinator itu contohnya when, while, as, where, because, so that, as, since, although, if, who. Nah, seperti contoh yang sebelumnya yang sudah diterangkan. Ini biasa digunakan untuk membentuk kompleks sentence, satu kalimat kompleks. Biasanya ini sama di tengah-tengah, menghubungkan antara independent clause sama dependent clause, satu klausa mandiri dan klausa terikat gitu, tidak mandiri ya. Jadi seperti itu. Jadi subordinator. Jadi fungsinya untuk memperkenalkan dependent clause. Nah, lanjut saja. Contoh kalimatnya seperti ini. I love studying English when I was teenager. Gampang ya. I love studying English ketika saya masih muda atau remaja. Nah, kemudian Tony does his homework while as he watches. Nah, while satu as ini artinya ketika ya. As while. Jadi Tony mengerjakan PR-nya ya ketika atau sambil juga bisa ya, sambil menonton TV. Kemudian Budi miss the village ya, where he was born. Kemudian I don't have to explain the letter to Lee because dan sebagainya. Kemudian always to so that I could pass the exam dan sebagainya. Oke, contoh subordinator lainnya. Kemudian ada as, since, even though, although, if, who. Nah, jadi kalian tahu nggak arti as sama since itu? Jadi as sama since itu ini artinya karena ya.
Jadi as he was very clever, karena dia sangat pintar, pas ya dia lulus ujian. Kalau ini since ini bukan sejak ya di sini ya, ini artinya karena. Since you have already studied that chapter, karena kamu sudah mempelajari bab itu, I will not explain it again. Nah, kemudian ada even though ya. Even though sama although. Nah, even though sama although ini artinya walaupun ya. Yang Bapak terjemahkan ini walaupun. Nah, bedanya even though itu biasanya ditaruh di tengah kalimat seperti ini, kemudian although itu ditaruh di depan kalimat seperti ini. Sekali lagi, even though itu biasanya di tengah kalimat. Kalau secara rule-nya although itu biasanya di depan. Ya. Kemudian ada if, kemudian ada who. Nah, the woman who is sitting under the tree is my girl. Nah, who di sini artinya yang, ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi I think that's all for the material today ya. Jadi segitu saja materi hari ini. Jika ada pertanyaan silakan hubungi Bapak 087861453281 ya. Silakan hubungi WhatsApp Bapak. Mungkin agak slow respon, tapi biasanya Bapak akan membalasnya. Okay, thank you for your time. Ya, thank you for your time and thank you for watching my videos. I do hope you can enjoy my lesson today. See you soon. Ya, see you soon and goodbye.